Bekti yang alhamdulillah hari Sabtu kemarin jam 1.30 diperbolehkan untuk pulang dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Jadi langsung aja ya buat teman-teman, silakan untuk menanyakan kami ke Cipta. Ini ke Cipta, adik dari Indra Bekti, adik kandung dari Indra Bekti. Saya pun coba dari Roy sebagai manajernya dari Indra Bekti. Nah, silakan. Ya, untuk kondisinya sekarang tadi pagi Bang Indra juga udah mulai berkumpul, duduk di ruang tamu, kemudian ngobrol sama anak-anak, ngobrol sama Dila, kemudian juga sarapan di meja makan ya tadi pagi. Kalau kemarin itu sempat ada syukuran ya, istilahnya kayak ungkapan syukurlah Bang Indra ini bisa kembali ke rumah, kemudian juga kesehatannya sudah kembali pulih seperti itu. Jadi kalau untuk kondisinya sendiri alhamdulillah sudah semakin membaik, semakin sehat, semakin stabil. Ya, kalau untuk memorinya alhamdulillah juga sudah semakin baik ya, udah semakin fokus gitu kalau diajak ngobrol gitu. Memang kadang itu masih suka pindah-pindah gitu ya kalau kita lagi ajak ngobrol gitu. Tapi alhamdulillah itu sudah tidak serandom sebelumnya. Sekarang udah lebih fokus gitu. Kalau penglihatannya kan apakah masih rabun atau? Ya, untuk penglihatan memang masih agak sedikit rabun. Itu nanti berjalannya waktu, mudah-mudahan itu semakin hilang karena sekarang pun itu udah jauh lebih baik gitu ya, karena sudah bisa melihat bentuk, membedakan warna, tapi memang secara detailnya itu dia belum kelihatan. Itu yang makanya kalau kelihatan matanya agak kosong karena penglihatannya masih agak kabur. Tapi aku udah belajar jalan nih Mas, terapi jalan juga setiap hari dilakukan seperti itu? Ya, fisioterapi kalau fisioterapinya itu dia seminggu 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Tapi di Selasa, kemudian hari Kamis dan Sabtu itu setiap harinya sama Dila itu dia tetap belajar jalan. Ya, kemarin itu kalau mungkin dilihat dari kondisi fisik dan mentalnya Bang Indra yang sudah semakin cukup baik gitu ya, dan dilihat dari tekanan darahnya yang stabil, kemudian juga dari secara recovery tubuhnya ini sudah bisa mandiri, jadi udah nggak perlu pakai alat bantu, kemudian obat-obatan yang mungkin dosisnya tinggi gitu ya. Akhirnya dokter pun melihat Bang Indra ini sudah bisa untuk rawat jalan di rumah. Oke, jadi kalau dari operasi ketiga itu memang bukan operasi yang besar banget gitu ya, bukan operasi yang kritis gitu. Jadi memang hanya operasi kecil yang justru malah membantu mempercepat kepulihannya Bang Indra gitu. Dan setelah operasi itu malah memang kondisinya semakin membaik. Jadi ada pantangan apa gitu? Jadi saya cerita dulu dari awal ya. Operasi itu ada 3 kali operasi sebenarnya ya kan, dari awal itu. Pertama kali itu ada coiling ya, dan itu coiling itu menahan cairan darah yang menyebar. Kemudian yang kedua itu memasang selang untuk mengeluarkan darah dan cairan. Dan waktu itu dokter sih berharap setelah mencabut selangnya mungkin sudah bisa membaik. Diharapkan seharusnya kalau membaik itu kita bisa pulang lebih cepat ya. Bisa pulang lebih cepat, cuman di akhir-akhir perkiraan untuk pulang ternyata sudah mulai pusing lagi, ada demam, jadi ada beberapa cairan itu yang mungkin masih tidak tersalurkan untuk meresap. Jadi 10% itu yang masih mengendap di daerah otaknya. Jadi akhirnya ditindak untuk menjadikan sebuah operasi lagi. Jadi ditaruhnya dekat ada selang lagi, tapi selang permanen jadinya. Jadi akan ada seumur hidup, itu selangnya akan ada di tubuh Indra Bekti.
Itu yang akhirnya membuat Bekti jadi udah nggak pusing lagi. Terus supaya darah yang terendap tadi yang sekitar 10% itu bisa mengalir meresap ke saluran pembuangan, bisa dari buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi seperti itu. Dan akhirnya setelah beberapa hari keluar ruang ICU setelah operasi ketiga, barulah Bekti progresnya baik ya, dan normal lagi. Ya, saya juga sempat menanyakan kepada pihak dokter, apakah selang yang permanen ini yang seumur hidup ini efeknya seperti apa? Dokter bilang sebenarnya emang sebenarnya normal-normal aja ya, gitu. Cuman memang ada benda asing yang akan masuk. Saya tanya dia ini nanti teksnya gimana nih gitu. Ya akhirnya dokter mengumpamakan ini sebagai mobil ya. Semua mobil itu pasti ada maintenance, ada tune up. Jadi memang ada kalanya berkala itu akan Bekti itu kan seperti check up gitu ya. Untuk ngecek namanya ada benda asing, apakah itu cek itu masih baik-baik saja, nanti akan bisa siapa tahu mulai ada tersumbat, jadinya akan dibenerin lah sama dokternya gitu. Jadi memang akan berkala, mungkin saya belum tahu, nanti setelah check up berikutnya baru nanti mereka menentukan apakah 6 bulan, per setahun sekali, apa 2 tahun sekali ya. Nanti kita menunggu dari pihak dokter gitu sih. Ya. Ya, sebenarnya secara bahasa mediknya saya tidak tahu persis ya. Sebenarnya cuman gambaran awamnya itu 100% yang masuk semua kita ini dalam di otak kita itu ada otak kita basah ya sebenarnya. Ada 100% yang masuk, 90% yang keluar selama ini. Sebelum dipasang selang, jadi ada 10% yang tidak keluar karena ada ini ya, berat aja. Jadi ada 10% itu yang terhambat. Oke, oke. Jadi ada 10% yang tidak keluar sebenarnya. Akhirnya dia membutuhkan alat bantu yang selang itu supaya 10% itu bisa tersalurkan keluar. Kalau enggak, jadi akumulasi nanti kumulatif terus. 10%-nya tendang, besoknya 10% lagi. Nah itu yang bikin akhirnya Bekti terakhir itu agak sedikit down, mengalami demam gitu, karena dan pusing hebat juga gitu. Jadi 10%-nya itu yang butuh alat bantu. Mas Roy, sekarang kan kondisinya udah membaik, berapa lama Bekti harus istirahat sehingga bisa pulih? Kalau itu sih kita juga melihat dari check up-nya dulu ya. Check up mungkin nanti tanggal 30 itu akan ada Januari akan ada schedule check up lagi. Ya kita nggak bisa memperkirakan juga gitu. Cuman dari progres insya Allah ya dengan niat Bekti, menurut saya sih, wah ini amazing banget ya. Maksudnya mereka Bekti itu bisa fight cepat ya dari sadar itu cuman nggak butuh 1-2 kali 4 jam. Dia udah sadar, wah pokoknya kayaknya dia emang emang motivasinya dan ininya emang tinggi banget ya gitu. Jadinya progres semua baik dan dia melakukan apa yang dokter